Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Sabahul khairi ayhab balabah. Sekarang kita akan melanjutkan pelajaran sharf, ya. Silahkan buka halaman 13 bagi yang sudah memiliki buku. Baik, sekarang kita membaca nasnya dulu. Muallimus sibahah. Muallimus sibahah. Muallim artinya guru dan sibahah artinya renang. Ya, muallimus sibahah artinya guru renang. Baik, sabaha yasbahu artinya berenang. Isbah artinya renanglah, ya, kata perintah. Zalla yazillu artinya tergelincir, terpeleset, tergelincir. Zalla yazillu. An-najdah artinya tolong, ya. An-najdah, an-najdah, tolong, tolong, seperti itu. Help, help kalau bahasa Inggris, ya. Soha yasihu. Soha yasihu artinya berteriak. Sakata yaskutu artinya diam. Uskut artinya diamlah, kata perintah. Ya, kita baca nasnya. Waqafa Hassanu ma'a ashabihi amaman nahri yu'allimuhumus sibahah. Waqafa artinya berdiri. Hassan ma'a ashabihi. Hassan dan teman-temannya bersama teman-temannya berdiri amaman nahri di depan an-nahr sungai. Yu'allimuhumus sibahah. Si Hasan di sini ceritanya sedang mengajarkan mereka berenang. Waqala, lalu si Hasan ini berkata, Inzil ya Abdal Qayyim. Inzil ya Abdal Qayyum fil ma'i la takhaf. Inzil artinya turunlah. Ya Abdul Qayyum, wahai Abdul Qayyum, fil ma'i di air. Turunlah ke air, wahai Abdul Qayyum. La takhaf. La takhaf artinya jangan takut. Lalu Hasan kembali berkata, Ya Umar, wahai Umar, ubasuk kaffaika jayyidan wadrib bihimal ma'a. Ubsut artinya bentangkanlah kaffaika, dua telapak tanganmu. Ubsut bentangkanlah dua telapak tanganmu. Jayyidan dengan baik. Wadrib bihimal ma' dan pukullah air dengan keduanya, dengan dua telapak tangan itu. Ya, sebagaimana yang kita tahu, salah satu cara berenang itu seperti ini, memukul telapak tangan ke air. Lalu kita lanjutkan. Wa anta ya Ibrahim. Wahai, dan kamu wahai Ibrahim, kata Hasan. Iftah ainaika wanzur dakhilal ma'i. Iftah, bukalah ainaika, kedua matamu. Wanzur dakhilal ma'i, dan lihatlah di dalam air. Qala ashabuhu, lalu teman-temannya berkata, Uskut ya Hasan, wa ta'ala asbah ma'ana. Uskut, diamlah ya Hasan, wahai Hasan, wa ta'ala asbah. Wa ta'ala, dan datanglah kemari, dan kemarilah. Isbah ma'ana, renanglah bersama kami. Ya, dari tadi Hasan kan di pinggir sungai ngasih tahu cara berenang, tapi dia belum masuk. Inzil wajarribil ma, turunlah dan coba airnya, kata teman-temannya kepada Hasan. Hawala Hasanu an yanzil. Hawala yuhawilu artinya berusaha. Hasan an yanzil, Hasan berusaha untuk turun. Walakin qadamahu zallat. Walakinna qadamahu zallat. Akan tetapi kakinya tergelincir, ya. Qadam itu meskipun tidak diakhiri dengan tak marbutah,
Akan tetapi dia adalah muannas. Makanya dia di sini zallat pakai ta'nis. Wasaqata fin nahri wasoha. Lalu si Hasan jatuh ke dalam sungai dan berteriak, ya. Waktu Hasan mau turun ke sungai, dia tergelincir lalu jatuh, lalu berteriak, an-najdatu, an-najdatu. Tolong, tolong. Innani la a'rifus sibahah. Sesungguhnya aku tidak mengetahui renang, tidak tahu cara berenang. Ya, padahal dari awal dia ngasih tahu, ya, ngasih tahu caranya. Jangan takut, telapak tangannya dipukulkan, buka mata lalu melihat ke air. Ternyata dia sendiri belum bisa berenang, tidak tahu berenang. Nah, di sini kita bisa mengetahui, ya, kadang orang yang sok tahu dan sok mengajarkan, sok memberitahu, itu kadang juga bukan orang yang benar-benar mengetahui. Dan hendaknya kita, jika tidak mengetahui sesuatu, jangan pernah berlagak tahu dan jangan pernah berlagak mengajari. Ya, bagi siapapun yang tidak mengetahui, lebih baik itu diam. Baik, kita sekarang ke kaidah sarafnya. Kita akan belajar fi'lul amri minal fi'lil madhi as-sulasi. Fi'il amr dari fi'il madhi as-sulasi. Ya. Baik. Kita baca kaidahnya dulu, ya. Seperti biasa. Nuhawwilul fi'la. Hawwala, yuhawwilu, itu artinya merubah. Nuhawwilul fi'lal mudhari'a ilal amr. Kita merubah fi'il mudhari' menjadi fi'il amr. Fi'il amr adalah kata perintah. Fil af'ali tsulatsiyah kama ya'ti. Pada fi'il-fi'il yang sulasi sebagai berikut, ya. Ini caranya merubah fi'il sulasi menjadi fi'il amr. Nahdhifu harfal mudhara'ah. Yang pertama harus kita lakukan adalah menghapus huruf mudhara'ah. Misalnya Ustadz pakai di sini nadhoro, ya. Ya, Ustadz pakai nadhoro. Berarti ada ya-nya karena dia di sini dari fi'il mudhari'. Kita merubahnya dari fi'il mudhari' menjadi fi'il amr. Nadhoro yanduru, ya. Hal yang pertama kita lakukan adalah menghapus huruf mudhari'ah, ya. Huruf mudhari'ah itu, ya, kalau di sini berarti ya, ya, yanduru. Huruf mudhari'ah itu ya, yanduru, anduru itu berarti hamzahnya, tanduru itu berarti taknya, ya, seperti itu. Yang berada di depan ini dari huruf dari fi'il mudhari'ah itu adalah namanya harful mudhari'ah. Kita hapus pertama. Nah, itu yang pertama kita lakukan untuk merubah fi'il mudhari' menjadi fi'il amr. Nah, habis itu nazidul hamzah, ini bukan narid, ya, tapi za ini. Nazidul hamzah, hamzatul wasl fi awalil fi'il. Nah, berarti harful mudhari'ahnya tadi diganti dengan hamzatul wasl seperti ini. Nah, ya, hamzatul wasl itu adalah hamzah atau kita mengenalnya di sini bentuknya seperti alif yang tidak ada huruf hamzahnya, yang bukan seperti ini. Garis bawah aja. Nah, ini namanya hamzah
Ini namanya hamzatul wasl. Ya, meskipun dia sini alif, tapi dia tetap disebut dengan hamzatul wasl. Sedangkan yang ini disebut dengan hamzah. Alif yang tidak ada hamzahnya disebut hamzatul wasl. Nah, lalu sudah kita ganti. Watakunu harokatuha ad-dhammah idza kanat ainul fi'li madmumah. Tapi Ustaz buat kata yang lain juga ya. Yaftahu. Terus di sini yanzilu. Ya, ini berarti kita rubah menjadi hamzatul wasl. Ini kita rubah menjadi hamzatul wasl. Nah, jadi seperti ini. Yaftahu. Berarti tadi yaftahu. Yanzilu. Ya. Nah, watakunu harokatuha ad-dhammah. Ya, harokatuha, ha di sini maksudnya ke dia menunjukkan hamzatul waslnya. Ya, jadi harokat hamzatul waslnya itu dhammah. Nah, dhammah idza kanat ainul fi'li madmumah. Kalau ain fi'ilnya madmumah ya, seperti yang kita pelajari kemarin. Ainul fi'li berarti kalau di fi'il sulasi dia adalah huruf yang di tengah. Ainul fi'linya adalah huruf yang di tengah. Berarti di sini huruf asli dari fi'il ini adalah nun, dho, dengan ro. Berarti ainul fi'linya adalah dho. Di sini huruf dho harokatnya dhammah. Nah, maka hamzatul waslnya berharokat dhammah ya. Nadhara yanzuru. Terus dan yang lainnya. Kataba misalnya, kataba yaktubu. Berarti kalau kita rubah menjadi uktub. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena kataba yaktubu, ainul fi'ilnya berarti di sana huruf ta. Ya, yaktubu. Berarti ainul fi'ilnya di sini adalah huruf ta. Ini harful mudharaah. Kita ganti jadi hamzah tul wasl. Karena ainul fi'ilnya madmumah atau dhammah, maka hamzahnya dia menjadi dhammah. Uktubu seperti itu. Ya. Lalu kita lanjut kaidahnya mithlu undur. Nah, wa takunu harakatuhal kasrah idza kanat ainul fi'li maftuhatan. Nah, harokat fathah atau harokat hamzatul wasalnya menjadi kasrah kapan? Ketika ainul fi'linya fathah. Nah, di sini iftah. Ainul fi'linya dia fathah. Ya. Maka hamzatul waslanya berharokat kasroh dan juga au maksuroh, dan juga jika ainul fi'linya kasroh maka hamzatul waslnya kasroh. Seperti ini. Mudah ya. Ini dia cara merubah huruf atau merubah fi'il mudhari menjadi fi'il amr. Baik, sekarang kita baca contohnya. Fi'lul amri minal fi'il madhi ats-tsulati. Ya. Al-jumlah inzil ya abdal qayyum. Fi'il madhinya nazala. Ini dari fi'il nazala. Fi'il mudhari'nya yanzilu. Fi'il amrnya inzil. Harakatu ainil fi'li fil mudhari' wal amr. Nah,
Ini dia harokat fiil di mudhari dan amrnya. Al kasrah. Ya, fiil mudhari fiil ainul fiilnya di sini zai. Nah, zainya di sini kasroh, maka di sini dia jadi di sini yanzilunya juga kasroh, maka ini dia tulis kasroh. Iftah ainaika, fataha yaftahu iftah. Fi'il madinya jadi fataha, fi'il mudhari'nya yaftah, fi'il amrnya jadi iftah. Karena harokat ainul fi'ilnya fathah. Jadi harokat hamzatul wasalnya kasroh. Undur dakhilal ma'i nadhara yanzuru unzur ad-dhammah, ya. Karena ainul fi'ilnya dhammah, maka hamzatul wasalnya dhammah. Lalu kita lanjut ke sini di halaman yang 16 kalau yang punya buku. Nah, iqra'il jumala fil jadwal. Bacalah jumlah-jumlah pada tabel ini wala hidittisol fi'il amr bidhamairil fa'il. Dan perhatikanlah hubungan fi'il amr, hubungannya atau yang berhubungan yang bersambung dengan fi'il amr dengan domair fa'il, ya. Domir yang menjadi fa'il. Ya, jadi di dalam bahasa Arab fa'il atau pelaku ya yang mengerjakan sebuah kata kerja dari fi'il amr, dari kata perintah, yang melakukan kata kerja dari kata perintah, yang melakukan pekerjaan dari kata perintah itu adalah yang diperintah, bukan yang mengatakan. Ya, jadi yang menjadi pelakunya, yang mengerjakannya adalah yang diperintah, yang diberi perintah, bukan yang mengatakan perintahnya. Contoh di sini, unzur ya Ibrahimu ilas sama. Nah, di sini yang disuruh disuruh untuk melihat adalah Ibrahim. Ya, berarti anta. Ya, anta. Maka kalau anta berarti tidak ada yang berubah. Ya, cukup merubah fi'il mudhari menjadi fi'il amr. Dan itu akan menjadikan dia sebagai fi'il amr untuk anta. Oke, nggak usah lupa bahwa harokat akhir dari fi'il amr itu adalah fi'il amr yang untuk anta itu adalah sukun, ya. Saat merubahnya tadi. Jadi undur, iftah, dan inzil semuanya disukunkan. Nah, kalau untuk anta cukup disukunkan akhirnya, selesai. Nah, sekarang unzuri. Unzuri berarti di sini unzuri ya su'adu ilal madbah. Su'ad di sini adalah nama perempuan. Nah, kalau fa'ilnya itu adalah perempuan, anti, maksudnya di sini adalah anti. Nah, maka tambahkan ya di belakangnya. Ya, kalau untuk anti tambahkan ya di belakang. Ya, tadi anta. Sekarang anti. Udah. Lalu unzur. Lalu hu antuma, ya. Unzuru ya musafironi ilal buhairah. Ya, sekarang untuk antuma. Nah, kalau untuk antuma tinggal menambahkan satu huruf alif di belakang. Jadi unzuro, unzur, unduri, unzuro. Nah, sama. Antuma untuk laki dan antuma untuk perempuan sama. Tinggal ditambahkan alif.
Lalu untuk ini yang kelima, unduru ya rijal. Rijal apa artinya? Pria-pria. Maka berarti di sini kalian untuk mudzakkar. Berarti apa? Antum. Nah, kalau untuk antum tambahkan wawu dan alif di sini. Jadi bacanya bukan undurua ya, tapi unduru. Alif di sini di akhir tidak dibaca. Ya. Lalu undurna ya akhwati. Nah, ini berarti untuk antunna. Kalian perempuan. Unzurna. Jadi tinggal ditambahkan nunun niswah di belakangnya. Unzurna. Seperti itu. Lalu tabel yang kedua, ikra'il jumal fil jadwal wala hidittisol fi'il amr bidoma iril maf'ul. Nah, sini kita akan melihat tersambungnya fi'il amr dengan domir-domir maf'ul. Tadi fa'il, sekarang maf'ul. Nah, ya Umar, innani atakallamu isma'ni. Nah, ni di sini artinya aku, ya. Ni di sini adalah aku. Jadi isma'ni artinya dengarkanlah aku. Nah, kalau untuk domir maf'ul ana itu tambahnya nun sama ya. Isma'ni. Seperti itu. Lalu ya Sa'du innani nunadi isma'. Nah, kalau untuk domir maf'ulnya nahnu, nah, nun sama alif. Kalau domir maf'ulnya dari hadza shalihun yatakallamu isma'hu, dari huwa adalah hu. Nah, seperti itu. Lalu kalau dari hiya isma' ha. Lalu hadani rajulani yunadiyani isma'huma. Kalau huma isma'huma. Kalau domir maf'ulnya yang menjadi maf'ulnya adalah huma, isma'huma. Kalau domir maf'ulnya atau yang menjadi maf'ulnya adalah mereka, hum, jadi isma'hum. Nah, kalau domir maf'ulnya adalah mereka perempuan, maka jadi isma'hunna. Ya, jambi isma'hunna. Seperti itu. Baik. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Jika ada yang tidak jelas silakan ditanyakan di grup. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Aqulu qawli hadza. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.